juga pastinya menarik sekali ya. Setiap minggunya menghadirkan tema-tema yang berbeda dan juga pastinya akan memberikan informasi bagi kita semua. Kali ini tema yang diangkat adalah tentang program SKUA di Madrasah Kabupaten Pacitan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Radio Suara Pacitan. Beliau adalah Bapak Muhammad Khalid. Selamat pagi Pak Khalid. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak Khalid? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini untuk pekerjaannya bagaimana Pak? Untuk setiap Jumat itu kalau di Kementerian Agama kegiatan rutin adalah olahraga pagi, juga jalan-jalan ya. Setelah itu juga dilanjutkan dengan aktivitas biasa. Jadi waktunya buat olahraga dulu. Iya, olahraga dulu di pagi. Oke Pak, karena pagi hari ini kita membahas tentang program SKUA ini. SKUA itu sendiri itu apa Pak? Iya, jadi SKUA itu kan singkatan dari Standar Kecakapan Ubudiyah dan Akhlakul Karimah. Jadi itu sebenarnya sudah diluncurkan dari Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Timur sejak 2012. Namun kemudian untuk di Pacitan sebenarnya sudah ada awalnya itu, namun belum maksimal. Nah di tahun 2024 akhir kemarin itu sudah mulai digodok kembali dan di launching pada awal 2025, dan insya Allah ini di tahun ajaran baru nanti full akan dilaksanakan di semua jenjang tentang standar kecakapan ubudiyah dan akhlakul karimah ini. Jadi ini semacam bukan program baru tapi program yang kembali digodok. Iya, jadi itu sebenarnya sudah lama, cuman untuk implementasinya khususnya di wilayah Kabupaten Pacitan, di Kementerian Agama Kabupaten Pacitan ini belum maksimal. Sementara tantangan dirasa sudah semakin mendesak ya, karena memang generasi muda kita ini nampaknya butuh dikuatkan dari sisi ubudiyahnya dan juga akhlaknya, karena tantangan ke depan juga sangat berat gitu. Karena perbedaan zaman juga nih ya. Betul. Semakin maju pastinya juga banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Iya. Gitu ya, Pak. Nah ini kalau dari latar belakangnya sendiri Pak, kenapa program ini kembali dikuatkan kembali Pak? Ya, jadi saya teringat hari ini adalah hari pendidikan ya, sehingga saya mohon izin untuk mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 ini, dengan harapan pendidikan di Indonesia ini benar-benar semakin bagus dari sisi prosesnya dan juga nanti dari sisi hasilnya. Diharapkan anak-anak kita, anak-anak Indonesia ini benar-benar bisa dan mampu menjawab tantangan zaman yang begitu berat ya di tahun-tahun yang akan datang. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pendidikan dan kepada guru-guru kita, selamat untuk berjuang menjadi guru di gugu lan ditiru, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan jenengan kaitan latar belakang juga ada hubungannya dengan Hari Pendidikan ini sendiri. Kita tahu bahwa tujuan pendidikan nasional secara umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan generasi yang berbudi pekerti yang luhur. Nah, disitulah kemudian ada titik tekannya bahwa ubudiyah dan akhlak ini sangat penting untuk anak-anak kita di madrasah, karena mungkin kalau secara teori kita jelas, karena memang madrasah itu adalah lembaga berciri khas Islam ya, jadi memang banyak muatan-muatan keislamannya itu prosentasenya tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga yang lain, karena tentang cuman di sisi ubudiyahnya ini, di sisi pengimplementasian dia dalam beribadah
apakah itu nanti sholatnya, kemudian baca Qur'annya, zikir doanya, dan amalan-amalan itu kan selama ini lebih baru, mungkin penekannya di teori. Nah, untuk prakteknya, implementasinya ini nanti lebih dikuatkan di sekolah ini, sehingga nanti di situ kan ada tahapan-tahapan dari mulai jenjang RA, MI, MTS, MA. Nah, kemudian nanti di situ ada semacam jaminan ya, semacam garansi gitu ya, garansi atau quality insurance ya, jadi jaminan mutu. Jadi harapannya di program ini anak-anak yang di jenjang RA dari sisi ubudiyahnya bisa A, B, C, D, bisa mempraktekkan ini gitu. Misalkan kalau doa apa saja gitu. Nanti di jenjang MI juga begitu. Dari sisi Al-Qur'annya, misalkan anak-anak MI di kelas 1 itu sudah bisa, kalau dari sisi hafalannya misalkan surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan seterusnya. Nanti diteruskan, ditingkatkan sampai nanti kalau sudah tuntas di kelas 6, jaminannya misalkan anak ini sudah harus hafal juz 30, misalkan seperti itu. Ya, jadi itu jaminannya. Nanti juga bertahap di jenjang MTS itu dilanjutkan. Misalnya hafalan itu mulai juz 1 atau juz 2, nanti ditingkatkan lagi. Itu misalkan dari sisi hafalan. Kalau dari sisi bacaan itu juga, kalau misalkan di jenjang MI itu mungkin baru ya Iqra misalkan, Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau nanti di target akhirnya anak-anak lulusan MI itu ya meskipun secara umum saya yakin sudah banyak yang seperti itu, cuman di sini adalah standar minimalnya. Jadi anak-anak yang lulusan MI minimal gitu ya, minimal itu sudah lancar membaca Al-Quran, misalkan surah Al-Baqarah misalkan. Nanti dilanjutkan di jenjang berikutnya, ditingkatkan lagi. Mungkin tidak cukup hanya membacanya, tapi mungkin sudah ada lagunya misalkan. Sehingga nanti ketika misalkan dilatih menjadi imam sholat, itu bacaannya selain taktil, fasih, itu juga mungkin sudah mengarah ke lagunya, lagu-lagu sederhana misalkan seperti itu, Bayati atau apa ya, itu sudah ada target-targetnya. Jadi itu ada dokumennya, ada dokumennya. Jadi di jenjang RA itu sudah ada standarnya sekian, jenjang MI sekian, jenjang MTS sekian, MA sekian. Dan MA itu sifatnya sudah penguatan yang lebih luas lagi. Jadi kalau misalkan tentang misalkan tentang akhlak, akhlak itu lebih ke implementasi. Kalau misalkan di jenjang RA cukup misalkan bagaimana membiasakan mengucapkan salam. Tapi kalau di tingkat MA mestinya akhlaknya itu sudah jauh lebih luas hubungannya. Mungkin tidak hanya antar kita sesama muslim, tapi bagaimana kita menjaga baik dengan di luar kita, karena kita ini adalah bangsa Indonesia yang plural, yang macam-macam. Itu juga dibutuhkan akhlak, bagaimana dia menjalin ke internal juga baik, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan juga ukhuwah Watoniyah misalkan seperti itu. Jadi lebih luas gitu. Jadi memang semacam ada kurikulum tersendiri. Ada. Jadi yang berkelanjutan ya kalau dibilang kurikulum sih mungkin itu muatan tambahan muatan lah. Kalau kurikulum kita jelas kurikulum merdeka. Kurikulum kita kurikulum merdeka. Nah, di situ kemarin juga sudah dilaksanakan semacam review ya. Review kurikulum, tapi sifatnya sekolah ini bisa disisipkan lah di kurikulum merdeka kita. Jadi kalau muatan yang sesuai dengan keputusan Permendikbudristek itu tidak bisa diubah-ubah, itu karena memang baku dan kita harus ikuti semua. Nah, nanti di sekolah ini lebih bisa dimasukkan di muatan itu strukturnya boleh. Secara di pembelajaran intra, cuman di situ mungkin masuknya di mulok. Gitu. Bisa juga di kegiatan
kokurikuler. Kokurikuler itu lebih kepada tambahan yang terkait dengan materi PAI misalkan. Itu nanti bisa ditambah jamnya, kemudian dilaksanakan di luar ya, tapi masih ada hubungannya dengan materi PAI-nya. Tapi juga yang bisa juga di luar ekstra, jadi pelajaran ekstra bisa. Yang penting itu memang sangat diharapkan kreativitas dari para pengelola lembaga pendidikan. Bagaimanapun tekniknya, caranya, monggo diserahkan pada nanti para pengampu lembaga itu. Nah, tapi target akhirnya itu nanti harus tercapai, harapannya begitu. Dengan standar minimal itu ditandai dengan namanya syahadah. Syahadah itu sertifikat gitu loh, sertifikatnya. Ya seperti itu Pak. Kalau kita di pramuka itu kan ada buku saku ya, ada buku saku. Nah, itu kan sebenarnya juga sama itu ya. Intinya seperti itu, ada kecakapan yang harus dimiliki sebelum dilantik sebagai bantara. Kalau saya ingat jadi laksana, itu ada kecakapan yang harus terpenuhi dan teruji. Jadi tidak hanya sekedar tahu, tapi memang teruji. Misalkan memang contohnya di jenjang yang paling itu misalkan RA itu kan sifatnya mengenal, bahasanya seperti itu. Ketika misalkan anak tadi kan harapannya untuk sisi akhlaknya misalnya terbiasa mengucapkan salam, itu nanti kalau diuji misalkan dalam mengucapkan salam bagaimana, itu sudah bisa misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kewajibannya apa kalau ada salam, menjawab salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah bisa mempraktekkan. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya salam ya disampaikan, tapi ketika dicek misalkan kok belum bisa, nah itu berarti jaminannya belum tercapai. Ini ada semacam tes seperti itu ya? Ada, dan itu fleksibel pelaksanaannya. Jadi menurut hasil kajian kemarin dengan teman-teman tim perumus itu memang untuk istilahnya mengevaluasinya itu monggo fleksibel sekali. Yang penting anak itu kalau memang punya kecepatan ya kan memang beda-beda ya, kemampuan anak kan beda-beda. Misalkan tadi targetnya di kelas 1 ini ayat ini sampai ini misalkan, atau kalau hafalan surat ini sampai ini, ternyata anak yang A misalkan si fulan ini lebih cepat dari yang lain, ya berarti dia langsung dites, boleh nggak apa-apa. Berarti dia nanti buku kendali ya istilahnya, buku kendali atau buku saku tadi, itu sudah dia sudah tuntas misalnya. Bisa mengambil yang berikutnya, itu yang si fulan. Tapi nanti yang lain itu mungkin karena lambat ya diikuti aja nanti sampai sesuai dengan waktunya. Jadi mestinya 1 semester itu dia sudah selesai, ternyata kok belum, nanti ada namanya matrikulasi di sisi yang lain, ada penambahan untuk si yang bersangkutan yang agak lambat. Tapi jaminannya nanti yang penting setelah MI selesai, target itu tercapai, intinya begitu. Dan nantinya untuk program ini sendiri Pak, apakah akan dari Kementerian Agama, lalu nanti untuk penerapannya sendiri nanti diseragamkan di seluruh baik di RA sampai di MA di Pacitan, atau mungkin memang kalau mungkin dari sekolah-sekolah ini tadi itu ada programnya yang penting targetnya itu tercapai, itu boleh? Boleh, ya. Jadi begini, ini kan target minimal Bu ya, Mbak ya. Mbak ya, ini target minimal. Dari target minimal itu kemarin memang sudah digodok sedemikian rupa dari tim perumus, diharapkan minimal ini bisa tercapai. Tetapi nanti tetap dievaluasi lagi. Kalau ternyata dari target minimal ini saja setelah diterapkan misalkan ternyata lebih dari 50% kok tidak tercapai, ya itu perlu kita kaji ulang lagi. Kita kaji ulang lagi apakah dari sisi materinya yang terlalu tinggi, atau bisa juga dari metode yang diterapkan dari lembaga itu yang belum sesuai, belum pas, sehingga ada ada kesalahan atau gimana gitu, perlu dievaluasi.
Dan sesuai pertanyaan panjenengan kan juga untuk lembaga-lembaga tertentu itu kalau misalkan kok ini terlalu rendah, ini mau ditambah, monggo disilahkan. Itu namanya pengembangan lebih luas lagi. Terutama lembaga yang berbasis pondok itu memang sebenarnya itu masih agak rendah gitu ya. Seperti kemarin saya lihat di Pondok Kikil misalkan, standar sekua yang ditetapkan ini sebenarnya jauh di bawah gitu ya. Karena di sana memang selama ini sudah khusus tentang keagamaan budaya ini sudah luar biasa kan, memang karena pondok ya. Tapi di beberapa lembaga yang lain juga banyak yang mengatakan standar ini masih ketinggian ya. Jadi memang disesuaikan sendiri ya. Iya. Dan nanti kira-kira pengimplementasian sendiri mulai dari kapan, Pak? Untuk secara resmi insya Allah akan diterapkan di tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, untuk saat ini mulai April ini sebenarnya sudah diuji cobakan di beberapa lembaga, yang dipilih untuk dilaksanakan. Adapun yang lain itu sebenarnya juga ada, Mbak, yang sudah sejenis sekua sebenarnya sudah menerapkan di lembaga-lembaga tertentu, cuman memang belum terstandar, jadi masing-masing masih jalan sendiri-sendiri gitu. Misalkan kasus saya ketika saya kan pengawas, Mbak ya, saya pengawas, saya datang ke lembaga binaan saya, itu sudah ada yang punya namanya, saya tanya, ini namanya apa Bapak Ibu yang mengelola? Ini namanya kartu hijau, Pak. Manfaatnya untuk apa? Ya ini, Pak, untuk jaminan lulusan kami, anak-anak harus bisa tuntas dan cakap untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada di kartu hijau ini. Ya, istilahnya kartu hijau. Cuman poin-poinnya itu sebenarnya sudah banyak yang tercakup di sekua, cuman dia jauh lebih tinggi karena pondok ya. Jadi mungkin berbeda. Iya. Oke, nah ini kan memang masih ada dalam penggodokan ya, persiapan menuju 2025 nanti pengimplementasiannya. Nanti untuk dari tantangan terbesarnya sendiri, Pak, yang mungkin nantinya seperti apa ya? Nanti untuk persiapan gitu, Pak, kira-kira apa yang mungkin sekarang masih menjadi PR besar dari Kementerian Agama? Ya, jadi memang begini, Pak ya, kita melihat kenyataan di lapangan istilahnya. Anak-anak kita ini kan memang kondisinya untuk kemauan untuk belajar secara serius itu kan memang menurun lah. Mungkin anak-anak sekarang sudah banyak asik dengan HP dan sebagainya. Ya, ini memang sebuah tantangan ya, karena kadang-kadang agak males ya mungkin anak-anak kalau untuk lebih konsen di tentang itu dari sisi peserta didiknya. Kalau dari sisi tenaga pendidiknya, barangkali tantangan terbesarnya adalah kesiapan dari para guru-guru kita ini untuk secara telaten karena ini butuh ketelatenan, kesabaran. Nah, ini butuh ketelatenan, kesabaran. Kalau misalkan hanya yang penting saya sudah menyampaikan misalkan, atau yang penting tugas saya sudah saya laksanakan, tapi tidak dibarengi dengan hati, sekarang ini yang repot ini. Karena kita mendidik anak itu yang sebenarnya ya secara yang sangat penting bagi saya, menurut saya itu adalah harus dengan hati. Kalau kita mengajar dengan hati itu insya Allah kita ikhlas, apapun dengan maksimal kita mendampingi anak-anak kita, dan harus yakin bahwa kalau kita sudah melaksanakan seperti itu, yang lain ya rezeki berupa apapun, rezeki kan tidak harus berupa gaji, Bu ya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, bisa pokoknya keluarganya tentram misalkan seperti itu. Jadi mungkin tantangannya itu. Kemudian kalau dari sisi materi pembelajarannya, memang karena ini baru awal untuk di Kabupaten Pacitan yang terstandar ini,
barangkali nanti juga ya tadi itu seperti mungkin karena masing-masing lembaga itu punya kualitas dan kapasitas yang berbeda, mungkin tenaga gurunya yang terbatas ya, mungkin juga SDM siswanya yang juga tidak sama dengan di daerah-daerah yang aksesnya itu lebih lengkap, lebih seperti di kota atau di daerah pinggiran yang memang agak susah ya dari sisi fasilitas misalkan. Semacam itu juga menjadi tantangan. Kemudian juga begini kemarin, tapi insya Allah nampaknya di Dinas Pendidikan ini juga ada program yang hampir sama, cuma nanti ini loh yang antara jenjang RH melanjutkan ke MI ya, itu nanti ketersambungannya itu juga butuh apa ya, keseriusan. Artinya kalau misalkan itu tidak ada keseriusan dan kesinambungan yang baik, secara umum yang sudah kita buat dalam sebuah buku dari jenjang RA itu kan harus sinambungan, harus berkelanjutan. Nah, itu mungkin nanti juga barangkali bisa nanti ada kendala-kendala di situ. Tapi ya tidak tahu nih nanti kan kalau sudah kita laksanakan, kita evaluasi. Mudah-mudahan nanti itu bisa sesuai dengan harapan. Jadi anak-anak memang dari RA, MI, MTS, SMA itu semua bisa dilalui. Nah, terus begini Bu, Mbak, maaf Mbak ya. Gini Mbak, jadi kalau ada anak yang misalkan dari MI aja lah, dari MI tidak melanjutkan ke MTS atau yang melanjutkan ke MTS justru mungkin dari SD misalkan. Nah, ini mungkin karena ada apa ya, perbedaan program Bapak nanti ada sudah disiapkan dari kita kemarin tim perumus, namanya program matrikulasi penyesuaian. Nah, jadi ada semacam percepatan lah ya bagi anak-anak. Misalkan kebetulan kalau yang dari MI itu kan jelas tadi sudah, ini kalau MTS jelas gitu. Tapi kalau yang dari SD itu ya belum tentu. Mungkin kalau di SD-nya mungkin juga sudah dilaksanakan seperti itu dan dia sudah bisa menyesuaikan, tidak ada masalah. Nah, ketika SD Islam iya SDIT itu kan insya Allah. Tapi kalau misalkan yang dari SD umum barangkali yang muatan-muatan sekuanya itu di sana lemah, sehingga mungkin ngaji belum bisa misalkan itu, padahal sudah masuk di MTS. Nah, inilah yang masuk namanya program matrikulasi. Disesuaikan sehingga nanti bisa ngikut yang lain gitu. Semuanya sudah terprogramkan secara luar biasa ini ya Pak ya. Baik dari yang mungkin awalnya itu dari umum menuju mungkin nanti MTS atau dari ini ya, dari SMP terus nanti pas masuknya nanti setelahnya itu nanti sudah ada semuanya. Ada dan kita siapkan. Oke, baik, terima kasih Pak. Ini suatu program yang luar biasa sekali nih ya, mengingat memang nantinya akan diterapkannya mulai dari tahun depan. Pastinya ini juga memiliki tujuan, isi dan lain sebagainya ya Pak ya. Mungkin nanti kita akan kembali bahasnya. Dan untuk mitra setia yang pastinya sekarang lagi bersama kami, baik melalui kanal YouTube Suara Pacitan atau Facebooknya Suara Pacitan, atau juga yang mendengarkan kami baik melalui hari ini mitra setia, dan kami masih bersama dengan Bapak Muhammad Khalid selaku Ketua Tim Perumus dari program SKUA dan Ketua Kelompok Kerja Pengawas Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan. Dan Bapak Khalid, ini kan juga pastinya dari SKUA sendiri ya Pak, ini memiliki manfaat sendiri ya Pak. Nanti apa manfaat yang bisa didapatkan dari siswa sendiri ketika dari madrasah menerapkan program ini? Ya, jadi saya kira itu sudah kita rumuskan juga dalam tujuan dilaksanakan SKUA itu. Jadi tentu ini baik bermanfaat insya Allah ya untuk semuanya, ya untuk siswanya, untuk gurunya, untuk lembaganya, untuk pemerintah ya, karena ini memang program ini sangat menurut saya itu sangat bagus jika ini bisa betul-betul terlaksana, terimplementasi dengan maksimal sesuai dengan harapan kita. Jadi kalau untuk anak-anak ya, karena memang ini adalah penguatan ya, penguatan kecakapan dalam ubudiahnya ya, memang diharapkan anak punya kemampuan di dalam
beribadah dalam arti tata cara beribadahnya dia juga bisa, dan juga mengerti, faham kenapa harus melaksanakan amalan-amalan itu gitu. Itu nanti kan juga harus dijelaskan. Jadi semacam misalkan sholat, kenapa harus sholat kan gitu. Nah itu landasannya kan apa itu di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa sesungguhnya manusia, jin diciptakan itu adalah untuk beribadah. Nah itu semacam itu ya. Mereka juga harus dipahamkan bahwa selaku umat muslim itu punya kewajiban untuk melaksanakan yang namanya sholat kan gitu. Karena itu perintah. Kenapa harus dilaksanakan? Sekali lagi itu adalah perintah yang memang harus dilaksanakan kalau kita mengaku sebagai seorang muslim. Kemudian nanti kemanfaatan yang lain juga dijelaskan. Misalkan di dalam sholat itu ada namanya sholat berjamaah. Bagaimana di sana ada imam, ada makmum. Kalau misalkan imam itu salah, bagaimana makmum dalam mengingatkan? Apakah digablok dengan keras misalkan, tapi cukup dengan mengucapkan subhanallah misalkan. Itu adalah untuk diberikan gambaran kita ini dalam bermasyarakat juga seperti itu. Ketika kita sebagai rakyat kemudian jadi pemimpin itu, ketika kita misalkan ada sesuatu yang salah dari pemimpin kita boleh mengingatkan, tapi dengan cara-cara yang baik gitu. Tidak harus mengerusak, tidak harus membuat kekacauan kan gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di satu sisi memang kita ingin anak-anak itu mampu melaksanakan tata cara beribadah dengan baik, kemudian juga memahami maksud dan tujuannya anak itu beribadah, dan tentunya ada efek lain. Efek lainnya itu di situ ada penekannya di akhlaknya, karena ubudiyah dan akhlak. Nah akhlak inilah cerminan kalau kita seorang muslim itu kan, misalkan kita sholatnya bener, akan tercermin bahwa akhlak dia juga bener gitu. Kan gitu. Jadi kalau orang itu sholatnya ya mohon maaf ya, misalkan setiap hari ke masjid, sudah sholat berjamaah, istilahnya batuknya sampai kilong-kilong misalnya karena sujud, tetapi ketika di masyarakat akhlaknya itu masih suka memfitnah, bikin hoax, itu perlu dipertanyakan. Itu sholatnya bener enggak itu gitu. Gitu. Contohnya seperti itu. Jadi memang ada semacam pembentukan budaya yang positif. Betul ya. Jadi ya, karakter building, membangun karakter lah, membangun karakter. Cuman karena kita memang lembaga berciri khas Islam, tinjauannya itu dari agama Islam kan gitu. Tapi insya Allah ini sangat relevansi sekali dengan kurikulum yang sekarang dikembangkan dengan kurikulum Merdeka itu. Kan di situ juga ada penguatan-penguatan, tapi membangun karakter istilahnya, pembangunan karakter itu kan ada di kurikulum Merdeka itu, di yang biasa dikembangkan di kegiatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5 itu ya. Jadi insya Allah sangat relevan. Jadi kita tidak akan keluar jalur, karena memang tujuan pendidikan sekali lagi tadi kan tidak hanya mencerdaskan saja, artinya tidak hanya cukup pinter, tapi berbudi pekerti yang luhur itu artinya bener gitu loh. Jadi yo pinter ya bener gitu maksudnya gitu. Harapannya seperti itu. Jadi tidak kalau dari sisi IQ cerdas, pinter, mengerjakan soal-soal pinter, tetapi ternyata akhlaknya kok tidak sesuai atau tidak tidak mendukung dari kecerdasannya itu, ini sangat disayangkan. Kita harapannya anak-anak kita ini ya sekali lagi punya kecerdasan intelektual dari sisi keilmuan, tapi juga kecerdasan emosional, juga religiusnya, juga keagamaannya, nilai-nilai ininya juga harus bagus gitu. Seperti itu Pak. Nah ini karena program SKOA ini program yang luar biasa bagus ya ini ya Pak, apalagi memang kita sekarang sudah berada di tahun 2025 dengan segala tantangannya ya seperti itu Pak.
Jadi kadang kalau kita ngomongin tentang anak atau juga dari perubahan sikap dan lain sebagainya, jadi kan memang harus ada semacam benteng ya yang dibuat dari sekolah. Ini loh cara yang benar seperti ini, seperti itu ya Pak ya. Nah ini kalau untuk dari madrasahnya sendiri Pak, kan pastinya dari sekolah-sekolah itu juga sudah mulai persiapan ini ya Pak ya, untuk penerapan dari program sekolah ini sendiri. Nanti untuk persiapannya sendiri mungkin yang bisa diterapkan dari madrasah-madrasah agar nantinya program sekolah ini bisa optimal seperti apa Pak? Ya, betul. Jadi kami sekarang ini ada masa-masa sosialisasi. Jadi para pengawas, teman-teman pengawas ini sudah mensosialisasikan ke lembaga binaannya tentang apa ini sekwa. Jadi mulai dari dokumennya, artinya dari kurikulumnya, kalau bahasa sekarang dari kurikulumnya, kemudian nanti bagaimana pengeterapannya, terus evaluasinya. Ini sekarang memang ada proses sosialisasi. Kemudian juga ada beberapa tadi yang sudah saya sampaikan di depan, ada beberapa lembaga yang menjadi piloting. Nah, piloting ini untuk menerapkan yang sekarang ini sudah di launching ini ya gitu. Jadi insya Allah teman-teman juga sudah mempersiapkan diri, mulai dari tentunya kalau lembaga itu gurunya misalkan dari ustadznya ini misalkan masih kurang, nah ini mungkin sudah ada upaya-upaya untuk mungkin pengadaan, kalau tidak mampu ya kerjasama lah dengan mungkin pondok-pondok terdekat atau apa, nanti disilahkan kepada masing-masing lembaga madrasah itu untuk berinovasi gitu ya, berinovasi. Yang intinya program ini harapannya sukses gitu ya. Seperti itu. Pastinya semuanya pengennya bisa berjalan sesuai dengan program seperti itu. Tapi kan kadang ini ya Pak, berarti kan ini dari lingkungan, bukan hanya dari siswanya saja, tapi juga dari gurunya nih programnya ya, Pak. Betul. Jadi sekolah ini, ini betul-betul sebenarnya berat ya, berat dari tapi karena ini komitmen kita, jadi melihat anak-anak kita yang ya seperti itu keadaannya, kemudian tantangan ke depan juga semakin berat, maka kita harus bisa merealisasikan dengan sebaik-baiknya. Dan ada satu hal sebenarnya yang mungkin sangat penting, yang kadang-kadang dari unsur guru itu lupa, adalah keteladanan. Keteladanan ini yang harus benar-benar nanti dicerminkan. Jadi ketika kita ngomong A, kira-kira kita sudah bisa nggak menjadi teladan dari apa yang kita omongkan ini? Karena biasanya siswanya nurut guru. Betul, apalagi di jenjang TK, MI atau SD ini, apapun yang dikatakan oleh gurunya itu betul-betul akan nancap gitu. Ada sebuah pengalaman saya kan guru, anak saya juga pernah jadi siswa. Nah, suatu ketika anak saya itu komplain kepada saya itu kan guru matematika dulu. Nah, anak saya ternyata ketika mendapatkan konsep dari gurunya itu sebenarnya keliru karena matematika ya, saya juga guru matematika di tingkat aliyah waktu itu. Tapi ketika saya kasih tahu, nggak mau, loh guru saya mengatakan begini. Lebih percaya ke guru. Ini artinya dari kasus itu bahwa sosok seorang guru itu benar-benar menjadi sesuatu yang luar biasa bagi anak-anak, terutama di jenjang RAMI ya, atau SD itu. Kalau sudah SMP itu sudah agak lain ya. Seperti itu. Nah ini memang luar biasa sekali nih ya Pak. Dari sisi gurunya juga nanti perlu persiapan, juga dari sisi siswanya ini ya Pak ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan ini Pak kepada dari siswa-siswa nantinya untuk program SKUA ini nantinya seperti apa? Ya sebenarnya kalau siswa itu saya yakin ya itu tergantung pada gurunya. Jadi kalau justru yang di sini yang harapan saya yang paling penting sebagai sosok yang bisa sangat membantu proses ini berhasil itu adalah dari guru. Dari komitmen Bapak Ibu guru ini saya harapkan betul-betul sungguh-sungguh dilandasi dengan ikhlas untuk menyiapkan anak-anak bangsa, untuk mencetak generasi bangsa yang
namanya apa ya, yang cerdas tentu, kemudian juga agamis, dia paham tentang agamanya, mengimplementasikan syariat keagamaannya, dan tentunya dibarengi dengan penguatan di sisi akhlaknya, perilakunya. Dan sekali lagi, kalau sudah bicara tentang akhlak ini, maka keteladanan seorang guru ini betul-betul harus bisa menjadi teladan yang baik, ya, uswah hasanah bagi peserta didik. Insya Allah kalau anak itu ya nakal-nakali anak, kalau kita ini sudah bisa melakukan pendekatan emosional dengan baik, ya dilandasi tadi satu sabar dan ikhlas, mereka itu insya Allah akan mengikutilah apa yang kita harapkan gitu ya. Baik, nah ini ya terasa sudah 1 jam kita ngomongin program SQA yang mungkin kalau diperbincangkan memang sangat banyak sekali ya dari komponen-komponen SQA yang luar biasa sekali yang nantinya akan diterapkan mulai dari tahun depan. Nah Pak, terakhir untuk harapan Bapak untuk dari program SQA ini sendiri seperti apa? Jadi saya sangat berharap program ini nanti bisa berjalan baik, ya, lancar, didukung oleh semua pihak, baik dari sisi kelembagaan, kemudian juga mungkin kalau ada dari pemerintah. Mohon maaf. Kan kadang-kadang karena Kementerian Agama itu kan dikatakan kan orang pusat kan gitu ya. Nah kadang-kadang ini kalau kita misalkan minta istilahnya perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Pacitan itu agak kurang. Nah ini nanti saya sangat bermohon, karena ini program ini juga untuk anak-anak Pacitan, bukan untuk siapa-siapa, anak-anak Pacitan. Mohon juga nanti perhatian dari pemerintah daerah ke madrasah-madrasah terutama yang swasta, yang di pelosok-pelosok, ini juga untuk diperhatikanlah. Mungkin kalau tidak dari sisi sarprasnya, mungkin dari sisi gurunya gitu ya, karena ini adalah anak-anak kita, dan insya Allah kita ingin menjadikan anak-anak Pacitan generasi yang cerdas, generasi yang berakhlak, dan juga generasi yang mampu mengselarasikan antara kehidupan dia secara pribadi, juga kehidupan sosial, dan juga dalam berkeagamaan. Gitu. Terima kasih Pak Farid. Pastinya semoga saja nanti program SQA-nya yang sudah disiapkan matang-matang mulai dari sekarang ini nantinya bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijadikan. Amin. Dan pastinya juga terima kasih untuk Mitra Astia yang sudah bersama kami dari pagi tadi. Mitra Astia dari mulai acara Insan Karim sudah dimulai. Terima kasih yang sudah bersama kami dan tidak pernah meninggalkan ya, dari yang mungkin melihat dari kanal YouTube, Facebook, atau juga yang sudah mendengarkan di Radio Suara Pacitan. Dan pastinya untuk edisi kali ini kita tutup sampai di sini dulu Mitra Astia. Nantinya kita akan kembali bertemu di edisi selanjutnya dan akan membahas tema-tema lain yang pastinya tidak kalah menariknya. Dari Jalan Veteran nomor 15 Anggota Pacitan, saya Dea Maharani beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.